Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi dengan tema perkembangan dan pertumbuhan hadis dan ilmu hadis, mata kuliah Al-Quran Hadis. Materi ini disusun oleh 1. Herlambang Arya Sanjaya dengan NIM 198, 2. Fitria Novitasari dengan NIM 201, 3. Bangkit Rizkyadi dengan NIM 206, 4. Farida Ayu Hartono dengan NIM 216, dan 5. Cindy Noviana Kurniawati dengan NIM 220. 1. Sejarah perkembangan hadis. Pengertian hadis. Ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan hadis dengan segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ahli hadis yang lain menyatakan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain Al-Quran yang berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang dimaksud dengan hukum syara' adalah mengenai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan pilihan-pilihan yang termuat dalam hukum taklifi. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan masalah hadis dari berbagai aspeknya. Ilmu hadis muncul pada masa tabi'in. Peletak dasar ilmu hadis adalah Az-Zuhri. Selanjutnya muncul para penulis atau mudawin hadis seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Menurut Endang Sutari, ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis. Ilmu hadis disebut dengan istilah ilmu mustalah hadis. Namun, mustalah dalam pengertian yang luas. Lafaz mustalah menurut bahasa berarti sesuatu yang telah disetujui. Adapun pengertian mustalah menurut muhadisin ialah lafaz-lafaz yang diistilahkan untuk suatu makna oleh ulama hadis dan dipergunakan di dalam pembahasannya. Dengan demikian, ilmu hadis adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, cara-cara penerimaan dan penyampaian, sifat perawi, dan sebagainya. 2. Pertumbuhan hadis. Hadis di masa Nabi. Pertemuan resmi seperti khutbah, pertemuan antar kelompok merupakan media efektif tersiarnya banyak hadis. Karena sahabat adalah manusia biasa, harus mengurus rumah tangga, bekerja, dan lain-lain. Maka tidak setiap kali lahir, sebuah hadis disaksikan oleh semua mereka. Sebagian sahabat menerima hadis dari sahabat lain yang mendengar langsung ucapan Nabi, atau melihat langsung tindakannya. Apalagi sahabat yang berdomisili di daerah yang jauh dari Madinah, seringkali hanya memperoleh hadis dari sesama sahabat. B. Faktor pendukung tersebarnya hadis. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rajin menyampaikan dakwahnya. 2. Karakter ajaran Islam sebagai ajaran baru telah membangkitkan semangat orang di lingkungannya untuk selalu mempertanyakan kandungan ajaran agama ini. Selanjutnya secara otomatis tersebar ke orang lain secara berkesinambungan. 3. Peranan para istri Nabi amat besar dalam penyiaran Islam. Hadis termasuk di dalamnya. Terdapat kasus-kasus yang ditanyakan oleh kaum wanita tentang ajaran Islam yang berlaku bagi mereka. Persoalan yang dipandang oleh mereka amat rahasia. Tidak ditanyakan langsung kepada Nabi, tetapi melalui perantara istri-istri beliau. 3. Penyebaran hadis. Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun, tetapi melarang penulisan hadis. Periode kedua, ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa 4 khalifah.
Periode ketiga disebut juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabiin besar. Periode keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Semua bermula dari keprihatinan Khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis karena meninggal dunia. Periode kelima adalah pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Hal ini berhubungan dengan upaya membedakan antara hadis dan fatwa para sahabat serta adanya fenomena pemalsuan hadis. Periode keenam dinamakan pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Para ulama hadis pada masa ini berlomba-lomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang sudah dikodifikasi. Periode ketujuh, aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya, penghancuran Baghdad, Irak sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. 4. Kota-kota pusat penyiaran hadis. Hadis Nabi SAW terbentuk di kota Mekkah dan Madinah selama 23 tahun. Jumlah terbesar hadis merupakan peristiwa yang terjadi setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, bersamaan dengan penyebaran para sahabat ke berbagai kota di Timur Tengah. Hadis turut menyebar bersama mereka dari kota Madinah. Pusat penyebaran hadis diantaranya adalah Damaskus, Kufah, Basrah, Yaman, Mesir, dan beberapa kota di Asia Tenggara. 5. Pembagian ilmu hadis. A. Riwayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang khusus dengan riwayah. Adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul SAW serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafal-lafalnya. Objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan maupun cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain, dan cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. B. Dirayah. Ibnu Al-Akfani memberikan definisi ilmu hadis dirayah sebagai berikut. Ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. 6. Kewaspadaan pemalsuan hadis. Di periode sahabat telah muncul kritik terhadap hadis yang dibawa oleh sesama sahabat. Dimaksudkan tiada lain untuk menjaga agar hadis yang berasal dari Nabi itu tidak dipalsukan, sengaja atau tidak. Misalnya sikap Aisyah Ummul Mukminin ketika mendengar hadis yang menyatakan bahwa orang mati itu diazab Tuhan karena ditangisi keluarganya. Ia menolak hadis ini dan menjelaskan persoalan tersebut dengan nada tanya. Adakah kalian lupa firman Allah, tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain? Hadis tersebut diluruskan dengan ungkapan seseorang mati sedang disiksa. Bersama itu keluarganya meratapinya. Artinya tidak ada hubungan kausa antara tangis keluarga dengan azab atas mati. Sebaliknya, Siti Aisyah mengakui bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa Allah akan menambah siksaan atas orang kafir karena tangis keluarganya. 7. Pembukuan hadis. Setelah agama Islam tersebar luas di masyarakat, dipeluk dan dianut oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar Jazirah Arabia, dan para sahabat yang tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia, maka terasa perlunya hadis diabadikan dalam bentuk tulisan dan kemudian dibukukan. Permasalahan ini menggerakkan hati Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah yang menjabat khalifah antara tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah, untuk menulis dan membukukan hadis. Perintah itu dia keluarkan sesudah bermusyawarah dengan para ulama dan memperoleh dukungan dari sebagian besar ulama. Adapun yang melatar belakangi pembukuan hadis adalah A. Pada akhir abad 1 Hijriah, para penghafal hadis semakin berkurang karena sudah banyak yang meninggal dunia. Apabila hadis tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, maka hadis dikhawatirkan berangsur-angsur akan hilang. B. Semangat menghafal hadis mulai berkurang. C. Sudah tidak ada kekhawatiran tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. D. Hadis merupakan salah satu sumber ilmu sehingga pembukuan hadis sangat diperlukan.
Dan yang terakhir E. Hadis banyak yang dikaburkan dan dipalsukan oleh golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Kemudian 8. Manfaat mempelajari hadis. 1. Mengetahui seluk-beluk sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis sejak masa Nabi hingga masa setelah tabi'in. 2. Mengetahui berbagai macam istilah baku yang diterapkan dalam ilmu hadis. 3. Mengetahui kriteria hadis yang diterima dan diamalkan, diterima tetapi tidak dapat diamalkan, hadis ditolak dan tidak boleh diamalkan, dan ditolak tetapi boleh diamalkan untuk meningkatkan amal kebajikan. 4. Mengetahui ilmu hadis sebagai sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang integral dan berkaitan dalam keilmuannya. 5. Mengetahui cara menilai dan meneliti hadis dilihat dari rawi, matan, dan sanadnya. 6. Mengetahui jenis-jenis hadis dilihat dari kualitasnya dan kuantitas rawinnya. 7. Meningkatkan ibadah lebih baik dan lebih benar karena berdasarkan hadis yang sahih. 8. Sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.